Ya, menurut saya Pak Ibnu Kalam, orang awam kan, banyak banyak sekali yang, aneh dari, apa namanya, pandangan-pandangan Pak Ibnu Kalam. Nah, Ya, kadang-kadang bercampur aduk, menurut saya Pak ya, mohon maaf Pak. Jadi bercampur aduk antara, apa namanya, ajaran-ajaran agama yang, Pak Ibnu Kalam mungkin imani menurut Pak Ibnu Kalam. Nah, itu latar belakangnya kenapa sampai begitu Pak Ibnu Kalam? Saya sampai-sampai kadang-kadang kok ada pemahaman-pemahaman seperti Pak Ibnu Kalam yang menurut saya kalau di tempat saya jarang, nggak ada, malah memang nggak ada yang apa namanya pemahaman-pemahaman seperti itu. Kalau ada pasti mungkin akan dicap sesat Pak Ibnu Kalam. Nah ya, itu latar belakang Pak Ibnu Kalam sampai begitu bagaimana itu Pak Ibnu Kalam? Pendidikan ya, yang kemudian membawa Pak Ibnu Kalam sampai begitu, pengalamankah atau bagaimana? ya. Memang saya pernah belajar sekolah agama, sekolah pendidikan agama, guru agama, sekolah pendidikan guru agama 4 tahun Muhammadiyah. PGA ya? Ya, PGA. Dulu namanya PGA, PGA 4 tahun Muhammadiyah. Dan Wah. saya suka belajar sejarah. Jadi waktu saya bersekolah agama itu saya suka pelajari sejarah. Saya tidak terlalu kalau sejarah dengan tafsir. Saya tidak terlalu itu ilmu nahwu saraf. Kalau ilmu Oh, bahasa dengan ilmu kiraat, ilmu membaca Al-Quran. Kalau teologi itu memang saya ya nanti kan memang terus-terus saya mencari Tuhan. Jadi dengan sendirinya saya belajar teologi. Dan saya masuk di 2 tarekat, Tarekatul Muhammadiyah, bukan organisasi Muhammadiyah ya, Tarekatul Muhammadiyah dengan Tarekat Syekh Yusuf Tajul Halawati, Tarekat Halawatiyah. apa itu tarekat Muhammadiyah Pak Ibnu Kalam? Saya Ya, belum kalau pernah dengar. Tarekat Muhammadiyah itu tidak berniat salat itu tidak, bukan karena Allah. Jadi Yo, ilmu kita itu hanya sampai kepada Nabi Muhammad. Kalau Tarekatul Muhammadiyah tidak asal langsung, usulnya tidak asal boleh usul langsung tarikat kepada Allah. asal usul tarikat Muhammadiyah itu dari mana itu Pak Ibnu Kalam? Siapa yang mengembangkan sampai ada tarikat seperti itu? Ya, dari ulama yang ya, kalau tarekat itu kan ulama yang membuat, ulama saja membuat. Seperti tarekat Naksabandiyah itu ya apa lagi? Naksabandi yang membuat Naksabandiyah, nama orang itu. Kalau Muhammadiyah, Jadi kalau tarikat Muhammadiyah yang Pak Ibnu Kalam katakan tadi itu siapa pencetusnya tuh Pak Ibnu Kalam? tentunya guru tarekat saya. Siapa itu? Jangan saya sebut namanya karena dia ada orang Sulawesi. Ya. Saya tidak mau nama keluarganya ikut disebut sini. Oh, berarti tarekat baru ya Pak Ibnu Kalam. Enggak, sudah Kalau lama. seperti yang Pak Enggak, seperti Sudah yang Pak lama. Ibnu Kalam tadi katakan ada tarikat Naqsyabandiyah. Itu kan ada ulamanya Ya, sampai ke Bahauddin Naksabandi. betul Bahauddin betul. Nah, Naksabandi. kalau Muhammadiyah ini ulamanya siapa? Ulama-ulama Tarikatul Muhammadiyah. siapa ulamanya itu? Enggak mau saya sebutkan namanya. Oh, enggak, berarti enggak kredibel, enggak ini Pak Ibnu Kalam. Saya enggak apa namanya? Enggak Ya. sekelas Boleh, Naqsyabandiyah. Kalau boleh. Naqsyabandiyah kan mendunia dia kan, Ya, dan sudah sama teruji dengan bahwa tarekat tarikat Satariyah, Syatariah segala macam Naksabandiyah, itu. Satariyah, kemudian tarekat Halawatiyah, Syekh Yusuf, itu Kalau mendunia. Muhammadiyah, kalau tarikat Muhammadiyah ini tarikat Ya. tarikat baru jadi ini kayaknya Pak ya. Enggak juga. Tapi memang kurang populer. Enggak. Ada Kalau lagi itu kalau di Bugis itu telu termalasan, dua temasarang, tiga tak berbeda, dua tak terpisah. Itu tarekat juga. apa pula itu tarikat? Banyak sekali tarikat nih Ya. Pak. Ada juga tarekat Nur Muhammad di Sulawesi Selatan. Ya. Tarekat Nur Muhammad.
Sulawesi Selatan. Oke lah, oke lah. Pak Ibnu Kalam tadi kan ngomong-ngomong masalah kitab nih, Pak Ibnu Kalam. Ya, Bagaimana pemahaman Pak Ibnu Kalam sendiri dalam kerangka mengimani kitab-kitab dahulu itu? Bagaimana pemahaman Pak Ibnu Kalam? Apakah Pak Ibnu Kalam menganggap bahwa kitab-kitab dahulu itu adalah Bible yang ada sekarang, perjanjian lama, perjanjian baru itu, atau bagaimana Pak Ibnu Kalam? Sekarang saya sempat dengar itu tadi sebelum saya masuk. ya, itulah realitasnya, itulah faktanya bahwa ada yang namanya Bible dan Bible yang berbahasa Arab juga ada terjemahan bahasa Arab. Bukan bahasa-bahasa, maksudnya Pak Ibnu Kalam mengimani Bible yang ada sekarang itu seperti apa namanya, seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Kalau Ya. di Al-Quran kan Injil, Pak Ibnu Kalam, bukan Bible kan? Iya. Jadi Nah. di dalam Bible itu ada Injil. Di dalam Hanya empat Injil. Injil. Hanya 4 Injil di dalam Bible. Yang lain-lain itu surat-surat Paulus, surat-surat umum, kemudian kitab Apokalips, kitab penampakan, kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu bukan Injil. Kemudian surat-surat Paulus bukan Injil. Kemudian surat-surat umum bukan Injil juga. Bisa spesifik yang mana yang Injil menurut Pak Ibnu Kalam itu yang ada di dalam Bible itu? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu yang disebutkan di Al-Quran Injil itu dari mana landasan itu? Bukan itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Nah, terus yang kenapa dimaksud dalam Al-Quran itu Petrus, Injil Thomas dengan Injil dari mana? Dari ayat Al-Quran mana itu Pak Ibnu Kalam menyimpulkan itu? Kita harus paham dulu Al-Quran baru bisa. Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan Isa Al-Masih tidak disalib. Itu ada di dalam Injil Petrus. Kemudian kalau di dalam Al-Quran itu Isa Al-Masih membuat burung, ya, karena diterjemahkan membuat burung, itu ada di dalam Injil Thomas. Bukan itu maksud saya. Bukan cerita-cerita yang begitu yang kebetulan sama yang kemudian menjadi landasan kemudian Pak Ibnu Kalam mempercayai itu. Maksud saya adalah apakah ada keterangan clear dari Al-Quran sehingga Pak Ibnu Kalam berani mengimani bahwa Injil Petrus, Injil Matius itu adalah Injil yang dimaksudkan Al-Quran. Kalau yang dimaksudkan Al-Quran itu sebelum ditafsir secara multitafsir, yang dimaksudkan oleh Al-Quran Injil itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, sekarang di mana firman-firman yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa itu? Ketika kita firman cek Allah yang diturunkan itu tidak ada kalau di dalam Injil, tidak begitu. Nah, makanya yang harus diuji itu, yang yang mana? Mau menguji Al-Quran atau mau menguji Injil sebelumnya? Kalau kita sebagai Muslim ngapain? Nggak mungkin lah. Oh, itu perlu dipertanyakan kalau kita menguji Al-Quran. Berarti kita kan sama dengan di Al-Quran. Al-Quran nassala, diturunkan, kami menurunkan Al-Quran. Kan buktinya Al-Quran tidak diturunkan secara kitab kan, tapi hanya penyampaian melalui Jibril. Kemudian nanti ditulis oleh penulis. Ya betul. Itu memang sudah seperti itu pengetahuan kita. Saya pikir Pak Ibnu Kalam dan saya sepakat juga seperti itu. Demikian pula Injil itu tidak diturunkan. Injil itu ditulis oleh penulis Injil. Enggak mana ada. Kalau ditulis oleh, bagaimana cerita kalau ditulis oleh penulis Injil Pak Ibnu Kalam? Oke, yang ditulis oleh penulis Injil itu kan bukan kalam, kan bukan wahyu yang disampaikan kepada Isa. Ada keterangan bahwa yang mereka tulis itu adalah wahyu yang disampaikan kepada Isa, kan enggak? Ya kan, yang keluar dari mulutnya Yesus itulah Injil. Yang keluar dari mulutnya Yesus itulah Injil. Nggak bisa begitulah Pak Ibnu Kalam. Karena kalau yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad bukan Al-Quran. Kalau yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad bukan Al-Quran. Kalau spesifikasi bukan ke sana ya. Kalau spesifikasinya kan ada hadis, ada Al-Quran. Kan harus dibedakan itu Pak Ibnu Kalam. Saya mau tanya, apakah di dalam Al-Quran ada hadis?
Kenapa harus ada hadis di dalam Al-Quran? Ya, apakah ada hadis di dalam Al-Quran? Di dalam hadis nggak ada, di dalam Al-Quran nggak ada hadis. Sekali lagi jawab dengan tegas. Apakah di dalam Al-Quran ada hadis? Nggak ada. Satu kali lagi, ada atau tidak ada? Nggak ada. Sekali lagi, ada atau tidak ada? Kalau ini gila. Tidak ada. Nah, coba kau surat. Surat. Mana surat? Wih, udah keluar Mas Biar Suret. surat yang menjelaskan hadasa Musa. Di dalam Al-Quran itu ada tertulis hadasa Musa. Nanti surat yang jelaskan kepada Anda. Kasih ingat saja itu surat bahwa di dalam Al-Quran itu ada tertulis hadasa Musa. Apa maksudnya itu? Kenapa? Hadis itu apa? Apa artinya hadis? Enggak, kalau Pak Ibnu Kalam mengatakan bahwa Apa artinya hadis di dalam Al-Quran? Hadasa Musa. hadis kapan ada di hadis pula? Dia masuk kaul jadid atau kaul kadim? Pak Ibnu Kalam, yang mana hadis di dalam Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya mengantuk. Kau belajar lagi lah. Belajar lagi Al-Quran. Perhatikan kata-kata dalam Al-Quran. Jangan kabur dulu. Jangan kabur dulu. Kabur nih Bang. Jangan kabur dulu. Inilah yang saya bilang itu. Pak Ibnu Kalam itu bermuka dua. Makanya sampai ada penjelasan satu surah dalam Al-Quran Al-Munafikun. Nah, ini ciri-ciri seperti Pak Ibnu Kalam. Saya tanya kau Aditya, adakah hadis di dalam Al-Quran atau tidak? Apa pertanyaannya? Biasa jawab. Sorry, saya ternyata pekerjaan. Apa pertanyaannya? Nanti tanya itu surat. Apa artinya hadasa Musa? Iya, tanya saya aja. Saya. Ya, hadasa Musa. Apa artinya hadasa Musa? Apa artinya hadasa Musa? Hadasa Musa, apa artinya? Berkatalah Nabi Musa. Kenapa memang? Waduh, bukan salah. Aduh. Dari Nabi Musa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari Nabi Musa disampaikan. Ya, dari Nabi Musa.